Nah, sekarang kita udah sama Mak Sri. Mak Sri ini adalah pakarnya, intinya inti, ahlinya ahli dalam memasak ikan sarden. Ikan sarden, asam pedas. Iya, asam pedas. Sengaja. Hari ini kita pakai ikan patin. Kenapa pakai ikan patin? Karena ikan patin ini merakyat. Harganya terjangkau. Biasa kita masak pakai ikan kakap merah, kakap hitam. Terlalu hedon ya, Mak Sri. Terlalu hedon. Oke, pemirsa Melayu TV, saya sudah bersama dengan Dr. Samsul Hidayat MA. Assalamualaikum Pak Sem. Ya. Adabnya kita sebagai orang Melayu, ketemu orang yang lebih tua harus tetap salam. Ya Pak Sem. Salam, Eza. Ya, Pak Sem. Ya, Eza. Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Baik. Gimana ya? Emang cerah muka Pak Sem ya? Atau memang karena semangat mau syuting Melayu TV ini Pak Sem? Karena lapar. Aduh, Pak Sem terlalu jujur pemirsa. Ya, sudah jam 2 ya. Ya, kita tadi sudah masak dan tinggal kita cicipi. Oke, siap. Kayaknya baunya udah gelitik-gelitik Pak Sem nih buat diulik-ulik gimana sih rasanya apa segala macam. Oh iya Pak Sem, tadi ada salam juga dari Mak Sri yang masak ini asam pedasnya. Ya. Jadi pesan beliau, kalau misalnya ndak enak, tetap harus bilang enak. Kalau misalnya agak asin, tetap bilang enak. Ndak bercanda pemirsa. Tapi emang tadi ada Mas Sri ada ngomong gitu. Tapi kita bakal ulik di sini makanan khas ini asam pedas bersama Pak Sem. Ya. Oke Pak Sem, saya mengundang Pak Sem ini bukan karena ndak ada alasan pemirsa. Tapi yang saya dengar Pak Sem nih udah meluncurkan 2 buah buku tentang makanan. Nah, inilah salah satu alasannya. Bukunya udah ada di sini, izin ya Pak Sem? Boleh. Nah, bukunya udah ada 2 di sini. Oke, yang satu Food and Religion, eksplorasi makanan dalam tradisi keagamaan. Nah, yang satunya Halal Food in the Dragon House, studi makanan halal sebagai soft power, kerukunan dan toleransi masyarakat multi etnik dan agama di Singkawang. Berarti ini lebih spesifik ya Pak Sem. Ini tentang Singkawang. Nah, saya agak tertarik dengan buku yang Food and Religion. Nah, tapi sebelum kita bahas buku Food and Religion ini, saya pun udah dari tadi ngecap liur nih. Boleh kita coba nih Pak Sem langsung? Boleh Bang. Boleh? Ya. Oke, ini bukunya saya izin taruh di sini dulu. Silakan Pak Sem. Jadi kita ini asam pedas ya. Ya. Asam pedas. Aduh, silakan Pak Sem. Ayo Bang. Pak Sem dulu. Oke. Nah. Jadi Bang Eza, ya. Ini salah satu kearifan budaya di Kalimantan Barat. Salah satu makanan istimewa dan ikonik ya. Ketika kita ke Kalimantan Barat, maka makanan ini tidak boleh dilewatkan oleh tamu manapun. Kalau berbicara kayak gitu, apakah asam pedas ini menjadi hidangan khas dari kerajaan yang ada di Kalimantan Barat untuk tamu yang datang? Ya, sebenarnya bukan hanya kerajaan ya, tapi memang masyarakat Melayu secara luas di Kalimantan Barat. Ya, melihat teksturnya ya, kemudian penampilannya sampai aromanya, kita menyimpulkan ada sesuatu yang istimewa dari makanan ini. Betul. Tapi tidak akan terbukti kalau belum kita coba, Bang Eza. Betul Pak Sem. Nah Pak Sem, sambil Pak Sem. Ya. Kalau misalnya boleh lah saya tahu nih Pak Sem, kenapa sih mesti kayak makanan khas lah ya Pak Sem ya di Kalimantan Barat nih? Kenapa mesti kayak harus ikan gitu? Kenapa ndak ayam? Atau sapi? Nah, apakah ada hubungannya dengan kultur yang saya tahu kan orang Melayu nih pesisir sungai, emang daerah asal tinggalnya, dan konon kita pun memang, aduh pemirsa, saya sambil ngomong pun naik liur mana asam pedas nih. Kita coba dulu. Silakan Pak Sem. Bismillahirrahmanirrahim.
Sambil saya tanya Pak Sem ya, apakah memang ada hubungannya gitu dengan Melayu nih asam pedas nih? Karena suka tinggal di tepi sungai, jadi makanan khasnya pun asam pedas, yang bahan dasarnya dari ikan. Ya. Jadi yang Bang Eza sampaikan tepat ya, betul ya. Betul, Artinya, Pak. ya, kultur kita yang sejak zaman dahulu memang tinggal di daerah pesisir ya, dan sungai. Jadi selain pesisir juga sungai yang otomatis berdekatan dengan ikan ya, dengan seafood. Sehingga masyarakat kita zaman dulu akhirnya memanfaatkan sumber daya alam ini, termasuk ikan, untuk menjadi makanan pokok. Walaupun memang sangat variasi ya Bang Eza. Bahkan untuk supaya bisa bertahan lama, masyarakat kita mengawetkan makanan. Mengawetkan? Ya, mengawetkan makanan supaya bisa dimakan dalam waktu tertentu, misalnya ketika musim paceklik ya, kemudian kalau bahasa kita ribut ya, lautnya sedang gelombang besar yang tidak memungkinkan nelayan ya Pak Sem. Nelayan kesulitan untuk mencari ikan, akhirnya mereka melakukan pengawetan ya, pengawetan, fermentasi kepada beberapa makanan yang umum ya. Nah, begitu. Saya terpesona dengan rasa ikan yang dibuat Mak Sri ini ya. Gimana Jadi, Pak Sem? harus kita coba lagi. Harus coba lagi, karena oke. dalam pantun Melayu mengatakan perahu melintas di kala senja dari pelabuhan ke Kuala Jati. Cakep. Tersuguh asam pedas di atas meja. Ya. Bila makan payah berhenti. Waduh. Nah, jadi memang tampaknya ini harus kita coba lagi ya. Betul Pak Sem. Kalau mau ditambah ini ada sambalnya. Ada sambalnya ya. Ini ada, kalau bahasa kita tuh ya Pak Sem, orang Melayu tuh ada lawannya. Nah, ini ada lawannya nih, disiapkan Mak Sri nih Pak Sem. Ada lawannya tempe, menurut saya cukup tahu. serasi ya, karena biasanya tahu dan tempe ini seperti satu pasang ya, satu pasang. Iya, kalau ada ya. tahu ada tempe Ya, gitu ya. ya Pak Sem. sejoli walaupun bahannya sama. Sama-sama kedelai. Ya, sama-sama kedelai. Ya, kita kedatangan tamu. Iya, biasa Pak Sem. Oh iya Pak Sem, dari rasanya gimana Pak Sem? Menurut Pak Sem? Ini jujur apa asli nih? Jujur apa asli nih kata Pak Sem? Gimana Pak Sem? Rasanya sudah sangat sempurna ya. Menurut saya rasa sudah sangat sempurna karena dia memadukan beberapa elemen. Sebenarnya elemen ini kalau dia terpisah, dia tidak memiliki makna yang banyak ya. Inilah kearifan makanan kita. Tapi ketika dia berpadu dalam sebuah ramuan, hidangan, maka dia menjadi unik dan istimewa. Jadi menurut saya ini salah satu asam pedas terbaik yang pernah saya rasakan. Masya Allah. Luar biasa Mak Sri. Ya, memang tetap pasti meloncat girang Mak Sri dengar penilaian dari Pak Sem nih. Nah, pertama Eza, keunikan asam pedas ini, terutama yang dihidangkan hari ini ya, dia mampu menghadirkan warna yang sempurna dari sebuah asam pedas ya. Betul Pak Sem. Ada beberapa ciri khas asam pedas yang selama ini kita kenal ya. Misalnya asam pedas yang terlalu merah ya. Iya. Nah, terlalu merah, kemudian ada yang mengkombinasikannya dengan bahan lain seperti tempoyak dan seterusnya. Tapi ini murni asam pedas original ya, yang memadukan beberapa bumbu termasuk terong asam ya, sehingga pencirinya menjadi sangat kuat karena rempahnya menurut saya sudah lengkap ini ya. Ada aroma jeruk ya, daun jeruk, ada aroma bawang putih, bawang merah. Bumbu dasarnya udah terpenuhi lah Pak Sem ya. Kemudian serai. Ada bahkan asam Jawa saya rasakan tadi. Walaupun ada terong asam, tapi tampaknya ada asam Jawa karena memang penciri dari asam pedas ini tidak boleh mengabaikan asam Jawa. Asam Jawa wajib ya Pak Sem? Wajib itu. Dan sedikit sentuhan gula, sehingga perpaduan rempah tadi itu menghasilkan asam pedas khas Pontianak yang excited, yang lezat ya. Betul. Karena terus terang Pak Sem, saya kadang kalau misalnya mau beli asam pedas atau misalnya mau makan asam pedas, kadang kalau ngelihat warnanya tuh dan
itu tuh udah bikin kayak selera makan tuh tambah berkali-kali lipat. Nah, contohnya kayak asam pedas Mak Sri ini. Kalau saya lihat tuh emang kuahnya tuh kayak ini asam pedas gitu. Inilah asam pedas. Gitu. Kan biasanya ada yang buat tuh agak yang kuning lah gitu kan. Ya, jadi asam pedas yang seperti ini bukan hanya dagingnya yang enak. Jadi kuahnya juga ini kalau orang Sambas bilang diirup ya. Diirup artinya kalau makan itu diseruput. Nah, itu luar biasa ya. Waduh. Apalagi kalau makannya di rumah, menyeruput kuah seperti ini. Waduh, pengalamannya sangat asik ya. Jadi, tapi makan asam pedas itu pada umumnya harus pakai nasi. Jadi dia tidak bisa dimakan diratah begini. Kurang enak kalau diratah. Dia harus ada kombinasi. Sehingga ada pantunnya nih. Apa tuh Pak Sem? Nah, ikan senangin tepi muara. Cakep. Ada melintas anak kerisi. Cakep. Makan makin tambah selera bila asam pedas bersama nasi. Wah. Jadi ini gunanya nasi dan asam pedas. Iya, betul. Kalau tahu tempe dia pemanis ya. Pemanis karena pada umumnya asam pedas ini kan lembut ya. Dagingnya lembut. Kuahnya juga mudah dihirup ya, sehingga dia butuh kunyahan-kunyahan tambahan. Siap. Bagi penikmat cabai, dia boleh menambahkan ini kayaknya sambal belacan ini. Sambal belacan pakai tomat ya. Ini menjadi pelengkap ya. Karena walaupun namanya asam pedas, kadang-kadang belum tentu dia benar-benar pedas. Dia hanya nama saja. Gitu. Nah Pak Sem, udah panjang nih Pak Sem jelaskan tentang asam pedas dari Mak Sri ini. Juga dari filosofinya apa. Boleh sambil dimakan lagi Pak Sem? Boleh. Nah, sayang rasanya nih. Nah, silakan Pak tambah kuahnya Pak. Kuahnya nih. Memang kalau menurut saya Pak, asam pedas nih harus pakai kuah. Intinya tuh memang kuahnya Pak. Betul. Nah, jadi sepakat ya kita Pak Sem. Kalau asam pedas nih kuahnya. Iya betul. Aduh. Asam pedas sih bisa dinilai dari tekstur ikannya atau gimana Pak Sem? Bisa juga. Ya. Jadi syarat untuk memasak asam pedas Bang Eza, ikannya harus segar. Jangan pernah memasak ikan asam pedas yang sudah dikulkas. Karena kalau ikan sudah dikulkas, seenak apapun rempahnya akan rusak semua. Berarti jadi dia butuh fresh, kesegaran. Butuh kesegaran. Kalau segar, kadang-kadang bumbu yang kurang maksimal pun bisa tertutupi oleh segarnya ikan ini. Gitu. Jadi orang kita bilang meratah, gitu ya. Meratah itu artinya memakan lauk ini ya. Kadang-kadang tanpa tambahan yang lain itu diratah ya, dimakan sepuasnya. Kenapa? Karena memang tradisi kita meratah itu hal yang umum ketika kita menyenangi makanan dan ingin terus mengkonsumsinya. Siap gitu, Pak Sem. Nah gini nih Pak Sem, saya lihat nasi Pak Sem udah mulai dikit. Macam mana kalau kita tambah Pak Sem? Biar saya kawan kan nambah. Silakan. Sila Pak Sem, ambil dulu Pak Sem. Saya juga mau nambah kuahnya nih Pak Sem. Ngelihat Pak Sem nambah kuah nih, saya nggak bisa nahan buat nambah kuah. Aduh. Silakan dimakan Pak Sem. Ada satu yang menarik ini Eza. Apa tuh Pak Sem? Ketika kita bicara makanan, ternyata dalam agama, makanan ini juga menjadi medium, menjadi perantara ritual. Dari penyebaran agama dari atau semua agama? Oh, jadi agama mengenal makanan ini bukan hanya sebagai sesuatu yang untuk dikonsumsi, tapi dia juga bisa menjadi sarana dalam ritual-ritual tertentu. Jadi menarik sekali makanan ini. Jadi dalam ajaran-ajaran tertentu bahkan makanan ini bisa dipersembahkan kepada orang yang sudah meninggal. Oh gitu. Nah, gitu. Berarti sesuai lah dengan tadi judul ini ya Pak Sem. Ya. Judul bukunya ini tadi Food and Religion. Berarti memang ada hubungan yang berkesinambungan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi
Jadi makanan ini bukan hanya di bumi, di langit pun dikenal. Gitu. Sambil dimakan Pak Sem? Ya. Sambil dimakan. Sayang nih Pak Sem, udah kita tambah tapi nggak kita makan. Kayak manggil-manggil ikan asam pedas nih. Kalau mau tambah lagi ikannya Pak Sem? Ya, ya. Memang khusus dibuat nih untuk Pak Sem rasa nih dari Mak Sri. Nah, beberapa ikan yang identik dengan asam pedas. Ada jenis-jenis Pak Sem? Ya, jadi tidak semua ikan itu enak gitu kalau di asam pedas ya. Atau lazimnya di asam pedas. Ya. Misalnya ikan-ikan yang paling umum di asam pedas itu ikan seperti ini ya, ikan patin ya. Kemudian ikan semera. Ikan semera, ya, ikan bawal ya. Kemudian kadang-kadang gembung ya. Gembung juga di asam pedas. Bisa juga gembung? Ya, termasuk ikan-ikan sungai. Kalau tadi ikan laut ya, ikan-ikan sungai ya seperti ikan baung ya. Nah, ikan baung itu juga biasanya di asam pedas. Karena kadang-kadang ada ikan-ikan yang dia membutuhkan keserasian. Dia kalau tanpa dibumbu asam pedas, dia seperti terpisah gitu. Dia belum akan sempurna kalau dia sudah ditemani oleh asam pedas. Berarti emang ada ikan-ikan yang cocok dan kalau itu dibuat asam pedas pasti menghasilkan cita rasa asam pedas yang luar biasa ya Mas. Betul. Nah, patin termasuk salah satu ikan yang paling tepat ya. Walaupun memang tidak semua orang bisa memasak asam pedas patin dengan enak. Mak Sri ini mampu menghadirkan asam pedas patin yang sempurna menurut saya. Karena patin ini cenderung minyak ya, berminyak dan sedikit amis ya. Jadi kalau kata orang tuh patin tuh agak belemak gitu. Ya, agak belemak ya. Nah, gitu. Nah, dengan kombinasi asam yang cukup dominan, dia bisa mampu menetralisir patin ini menjadi tidak enek ya, tidak enek karena memang teksturnya sangat lembut dan berminyak sedikit amis ya. Dia butuh ramuan seperti asam pedas ini sehingga dia menjadi sangat layak untuk kita konsumsi. Nah Pak Sem, kenapa sih pemirsa Melayu TV ini? Kenapa sih Pak Sem ini dari tadi bahas asam pedas? Apakah tidak ada bahasan lain gitu yang mau dibahas? Nah bukan gitu maksudnya pemirsa Melayu TV. Tapi memang kalau nanti di Pontianak, Kalimantan Barat khususnya, itu bakal diadakan lomba memasak ikan asam pedas. Nah di Festival Melayu gitu. Makanya dari tadi Pak Sem bahas asam pedas terus. Apa sih bumbu dasarnya? Apa sih ininya, itunya gitu kan? Ikan apa sih yang layak dijadikan asam pedas? Pokoknya jangan sampai ketika nanti lomba di acara Melayu ada yang masak ikan asam pedas, iu. Kan jadi bingung juga ya Pak Sem ya. Kita kan jadi bingung gitu kan? Ya, terobosan itu berarti. Iya, terobosan sih betul. Cuman tuh kayak, aduh gitu, ini kok lain ikannya gitu kan. Rupanya iuk yang dijadikannya asam pedas. Saya kok dituatkan nih Pak. Kalau ada saya ke Pak Wahab, ke Haji Boy yang di Mempawah. Ya. Sorang-sorang saya Pak, ngadap asam pedas nih. Nah Pak Sem, di buku Pak Sem kan membahas tentang food and religion. Apakah boleh nggak kalau saya bahasnya dengan wawasan yang agak lebih luas sedikit di etnik? Apakah food and ethnic itu khususnya kita sebagai orang Melayu, apakah itu ada hubungannya Pak Sem? Ya, Eza, agama dan makanan dan etnik itu juga sangat terhubung ya. Kalau agama lebih luas ya, tapi etnik pun juga sebenarnya memiliki kearifan makanan. Jadi tidak ada satupun etnik di dunia ini yang tidak punya penciri ya, termasuk Melayu ya. Nah Melayu, kalau dari segi sejarah kan kita mungkin sudah banyak lah ya mengetahui bahwa Melayu Kalimantan Barat ini sebenarnya punya akar
historis makanan yang mirip ya dengan misalnya Semenanjung Malaya ya di Malaysia sana. Karena mungkin masih serumpun ya Pak. Masih serumpun ya, termasuk ke Lampung ya, kemudian Riau, kemudian apa itu Padang ya, Padang, Minangkabau dan seterusnya yang sebenarnya kita punya ikatan sejarah ya dalam mata rantai makanan yang mirip ya, walaupun memang berbeda dalam batas-batas tertentu mulai dari rempahnya termasuk ikan yang mereka sajikan. Nah di Kalimantan Barat kita pencirinya yang seperti kita rasakan ini, yang tidak sama dengan asam pedas di Malaysia misalnya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya mencoba makan asam pedas di Malaka di Malaysia. Memang rempah-rempah mereka tidak secair ini, kemudian sedikit kental berwarna merah dengan aroma-aroma rempah yang sedikit ke kari ya. Ada sentuhan kari. Oh, ada sentuhan kari kalau di Malaysia. Kari sedikit ya. Mereka menyebutnya juga asam pedas. Mereka menyebutnya asam pedas. Nah, Pak Sam, berbicara tentang makanan dan Melayu nih. Apakah ada klasifikasinya Pak Sam antara makanan oh ini nih makanan Melayu gitu? Ya, kalau kita coba cermati klasifikasi makanan Melayu ini memang kalau dari konteks bumbu sebenarnya menurut saya umumnya sama saja. Sama saja ya. Cuma dalam batas tertentu masakan yang seperti ini paling sering diproduksi oleh orang Melayu. Ya gitu. Jadi kita jarang menemukan orang Jawa misalnya membuat asam pedas seperti ini. Bahkan mungkin dihitung belum pernah ya, karena saya belasan tahun di Jawa belum pernah menemukan asam pedas Jawa, itu belum pernah. Maksudnya dalam artian mungkin ketika ada yang mencoba bikin asam pedas dari etnik lain, mungkin rasanya tidak sama dengan seperti yang orang Melayu buat. Sebenarnya bukan tidak sama, mereka tidak biasa memproduksi makanan seperti ini. Sama dengan ketika kita membuat bubur pedas ya. Iya, betul. Orang Jawa sebagian orang itu agak kesulitan untuk mengkonsumsi makanan khas Melayu kita. Nah, sehingga termasuklah asam pedas. Jadi mereka lebih suka misalnya membuat sambal goreng gitu ya. Kemudian rawon ya dan seterusnya. Kalaupun ikan seperti ini biasanya digoreng dan seterusnya. Khusus yang asam pedas memang kita kesulitan untuk menemukan kecuali orang Melayu yang memproduksinya. Oke, gitu. Berarti klasifikasi tadi udah mencerminkan ciri-ciri dari makanan-makanan Melayu gitu, Pak Sam ya. Oke. Nah, makanan nih Pak Sam ya, makanan dengan etnik Melayu khususnya. Apakah cuman ada ikan asam pedas? Apakah cuman ada bubur pedas, batang buruk, atau sebenarnya masih banyak nih makanan Melayu yang lain gitu, yang mungkin bisa dibilang kalau ada makanan itu, ini nih makanan Melayu gitu. Ya, secara umum makanan kita sebenarnya sama dengan makanan-makanan Indonesia ya. Memang pencirinya yang lebih kentara itu adalah bubur pedas. Sama seperti kita mendengar makanan gudeg kalau di Jogja. Sebenarnya orang Melayu bisa membuat gudeg gitu ya, tapi tidak ada yang seenak gudeg Jawa ya, gudeg Jogja. Mereka punya cara meramunya. Nah, sementara kita beberapa makanan yang ciri khas kita seperti ini ya, ikan asam pedas, kemudian bubur pedas, kemudian ada ikan fermentasi ya, cencalo ya. Cencalo itu salah satu makanan khas Kalimantan Barat yang tidak ditemukan di tempat lain di Jawa ya. Dan mereka mungkin akan sedikit tidak nyaman ya dalam batas tertentu. Ya, kesulitan untuk mengkonsumsi makanan khas kita. Selebihnya kalau yang bersifat bakar-bakaran itu pada umumnya sama. Nah, Pak Sam, Bapak kan karena Bapak udah buat buku sampai 2
udah ada buku Singkawang, khusus Singkawang tadi itu kan, sama buku yang satunya lagi. Berarti kan Pak Asem ini udah berjalan ke seluruh Kalimantan Barat nih. Udah keliling-keliling untuk mencoba setiap ciri khas masakan dari setiap tempat yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Asem, udah ke daerah mana-mana aja sih? Semua daerah pasti sudah kita kunjungi. Sudah? 14 kabupaten sudah. Nah, dari daerah-daerah itu, di mana sih Pak Asem makanan yang paling berkesan di lidah Pak Asem? Kalau saya, karena kita orang sini ya, menurut saya semua makanan daerah itu asik ya, berkesan. Bukan karena enaknya, tapi karena diferensiasinya. Oh, ciri khasnya Pak Ciri Asem. khasnya. Jadi masing-masing daerah itu punya keunikan. Punya keunikan makanan, terutama asam pedas ini. Oke lah, uniknya kita persempit lagi di asam pedas itu. Apakah setiap daerah yang Pak Asem kunjungi di Kalimantan Barat itu semuanya ada bisa masak, ada asam pedas ciri khasnya? Dan apa sih keunikan dari semua daerah itu yang paling unik gitu? Ya, kalau dari pengamatan saya memang kita punya metode yang sama sebenarnya dalam memasak asam pedas ini. Jadi hampir tidak kita temukan perbedaan yang mencolok ketika orang Ketapang misalnya membuat asam pedas dengan orang Kayong misalnya. Hampir tidak kita temukan. Karena memang secara kultur, secara sejarah, memang kita semua hidup di pesisir ya, kecuali yang daerah hulu ya, dengan perbedaannya lebih kepada jenis ikan yang mereka gunakan, yang mereka masak ya. Tapi dalam konteks rempah-rempahnya seperti ini. Tapi dulu waktu saya masih kecil, saya orang Singkawang ya, saya membuat asam pedas tidak seperti ini Bang. Oh, ya. Bukan kayak gini? Beda. Nah, di mana tuh Pak Asem? Kalau boleh diceritakan sedikit. Ya, waktu saya di Singkawang, saya menggunakan cabai, namanya cabai kering. Pakai cabai kering. Ya, asam pedas di Singkawang itu pada umumnya menggunakan cabai kering. Cabai kering biasanya direndam dulu. Setelah dia mengembang, saya udah menyiapkan kunyit, bawang putih, bawang merah, serai. Nah, kadang-kadang ada yang menggunakan sedikit ketumbar. Nah, ini sepertinya tidak ada ketumbarnya, karena betul, Pak Asem. Orang yang sering masak asam pedas, kadang-kadang dia sedikit bosan, lalu ingin memberikan variasi asam pedasnya. Saya termasuk yang paling sering memasak asam pedas ketika saya bahkan SMP. SMP Pak Asem udah bisa? Saya sudah bisa masak, apapun masakan sudah saya buat sejak SMP. SMP, SMA saya rajin masak termasuk asam pedas ini. Jadi saya hafal betul rempah asam pedas ini. Yang tidak ada di sini adalah sedikit ketumbar. Nah, ketumbar ini memang tidak lazim di asam pedas karena dia lebih cocok untuk bumbu rendang dan seterusnya. Tapi ketika ditambahkan, kadang-kadang dia memberikan alternatif rasa. Nah, cuman kalau di Singkawang biasanya bagi masyarakat kampung membuat asam pedas itu dia lebih cair. Dia lebih encer dengan bumbu yang sederhana. Berarti emang kuahnya banyak gitu ya Pak Asem ya? Misalnya gini, ketika dia menggunakan rempah yang paling sederhana ya, bawang putih, bawang merah, kemudian serai, kunyit, lalu dia tumis sedikit ya, dia tumis, kemudian dioseng-oseng dengan minyak kelapa supaya aromanya menyengat ya, naik. Udah, ketika sudah harumnya naik, kemudian ikannya dimasukkan di situ, lalu ditambahkan air, dikasih sedikit asam jawa dan garam, gula sedikit secukupnya. Nah, dan begitu sederhana seperti itu. Tapi kalau Mak Sri ini sudah, kalau saya cium tadi aromanya, itu sudah ada aroma daun jeruk ya, kemudian lengkuas. Sudah ada kombinasi di situ. Oh, udah berarti gimana ya Pak Asem ya? Yang tadi kayak Pak Asem bilang di awal gitu. Rasanya tuh udah memenuhi standar generalnya ikan asam pedas. Ya, betul. Artinya kalau ketika nanti dilombakan, rempah-rempah seperti ini sudah rempah standar dari asam pedas. Iya, gitu. Tinggal bagaimana sentuhan tangannya itu memberikan perbedaan terhadap aroma dan rasa dari asam pedas itu. Oke.
Nah, kita udah cukup panjang lebar nih pemirsa Melayu TV ngomongkan tentang asam pedas. Mulai dari bumbunya ya Pak Sem, sampai bahan bakunya, ikan-ikan apa sih yang kalau dibuat asam pedas tuh enak sekali. Nah, juga dari lalapannya yang menurut Pak Sem, seorang pakar dan ahli dari makanan kuliner, kalau dipakaikan bumbu, tempe sama tahu, juga sambal terasi ya Pak Sem ya. Nah, itu bakal menjadi satu kesatuan yang enak sekali buat dihidangkan dan dimakan. Nah, selanjutnya setelah dari ini semua, saya bukan tanpa alasan, saya dan Pak Sem membincangkan ini. Sekali lagi kita tekankan pemirsa Melayu TV, karena nanti bakal ada lomba ya Pak Sem. Ya. Lomba memasak ikan asam pedas. Kalau boleh tahu di tanggal bulan dan Oktober bulan ya? Sem. Bulan Oktober bulan ya? Oktober. Nah, bulan Oktober. Oke, bulan Oktober pemirsa Melayu TV jangan lupa dihadiri dan diikuti. Nah, dari Festival Melayu khususnya lomba memasak ikan asam pedas ini. Dan apakah nanti Festival Melayu itu cuman mengadakan lomba asam pedas? Tentu tidak, banyak sekali lomba-lombanya yang bakal Festival Melayu hadirkan untuk menghibur dari rakyat Pontianak, Kalimantan Barat khususnya. Boleh enggak orang dari luar datang? Menurut Pak Sem boleh enggak? Oh, sangat. Sangat. Boleh. Sangat boleh, sangat boleh. Jadi semuanya yang tertarik, enggak juga mesti Melayu. Etnik lain pun kalau mau meramaikan juga boleh ya Pak Sem. Karena kita kan harus selalu berbaur. Ya, inilah kearifan kita. Inilah kearifan lokal kita, betul kata Pak Sem. Karena Melayu dimanapun, beda tempat, beda pun, kita tetap serumpun. Serumpun ya Pak Sem. Ya. Kita udah setuju, kita udah sepakat bahwa Melayu itu serumpun. Nah, Pak Sem, tanpa terasa kita udah lama nih di sini nih Pak Sem. Ikannya pun nasi kita belum dihabiskan. Boleh nggak kalau kita langsung habiskan nih Pak Sem? Boleh. Nah, kayaknya kita udah lama bahas, tapi ini ikan ini nggak kita makan-makan nih. Kalau gitu saya Eja dan beserta tim Melayu TV juga Pak Sem Ya. dan kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf apabila ada tersilap kata, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jangan lupa buat datang di Festival Melayu tanggal 19 sampai 24 Oktober. Untuk info selanjutnya bisa cek di Instagram Melayu TV atau di MABM Kalbar. Nah, di situ udah lengkap semua festival Melayunya, apa yang ada dihadirkan dan lomba-lomba apa yang bakal bisa diikuti sama pemirsa Melayu semua. Oke, kalau gitu undur diri, saya Reja. Ya, saya Samsul. Ya, Pak Sem. Ya. Undur diri Pak Sem. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melayu TV, kita serumpun. Bye bye.